Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Saputra, NPM 17429030, jurusan Teknik Informatika semester 7, mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Armin Sidik, S.Com, MSI. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan membuat video tutorial pengembangan sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi tahun 2001. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengembangan sistem informasi. Sedikit saya jelaskan, pengembangan sistem informasi atau pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, di sini saya mengangkat judul video tutorial pengembangan sistem dengan bertema sistem pakar untuk memprediksi kerusakan laptop merek HP berbasis web dengan menggunakan Laravel. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, terlebih dahulu harus tahu ketentuan pengembangan sistemnya. Ketentuannya apa saja sih? Seperti planning, analisis, desain, development, testing, implementasi, maintenance. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuannya. Nah, sebelum lanjut ke ketentuan-ketentuannya itu, saya sedikit jelaskan sistem development life cycle atau disebut dengan SDLC. System Development Life Cycle atau dengan disingkat SDLC. Sini saya jelaskan, SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem kualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau dibuat sistem tersebut. Kita lanjut ke 7 ketentuannya. Ketentuan yang pertama atau yang ke-1, perencanaan, planning. Pada tahap ini akan ditinjau kelayakan suatu sistem untuk dikerjakan, baik dari segi biaya, teknis, dan operasional. Beberapa aktivitas yang dilakukan diantaranya mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan dengan sistem, serta objek-objek yang terkait di dalamnya. Kedua, mengidentifikasi nilai bisnis berupa rencana pengeluaran biaya untuk pembuatan sistem yang perkiraan besarnya pendapatan setelah dibuatnya sistem. Ketiga, membuat rencana kerja, alokasi waktu pengerjaan, dan penggunaan sumber daya. Dan keempat, mengorganisir tim proyek. Dan terakhir, mengontrol dan mengarahkan proyek. 2. Analisa atau analisis. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap sistem yang tengah berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna sistem. Dalam hal ini adalah end user atau pengguna.
secara lengkap ruang lingkup scope system, serta untuk membangun sistem baru aktivitas yang dilakukan. Satu, menganalisa kebutuhan informasi hardware dan software yang terkait dalam pembuatan sistem. Biasanya dibuat dalam sebuah dokumentasi spesifikasi kebutuhan yang disebut dengan Software Requirement Specification atau SRS. Kedua, menganalisa ruang lingkup cakupan scope system. Tiga, perancangan desain atau desain. Pada tahap ini dilakukan pendeskripsian aliran kerja sistem, desain model data, dan desain pemrograman dari hasil analisa kebutuhan. Tahap ini menghasilkan sebuah prototipe sistem, yaitu sebuah desain sistem yang siap untuk dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan adalah satu, desain database, misalnya desain diagram dan kamus data, desain grafis, misalnya desain tampilan warna dan layout. Poin ini penting dalam mempengaruhi sisi user interface. Yang ketiga, desain pemrograman, misalnya dalam bentuk algoritma program. Yang keempat, desain keamanan sistem. Dan kelima, penyusunan proposal sistem yang akan dikembangkan. Ini contoh seperti ini, misalkan contoh flowchart, rancangan database, sketsa interface. Untuk keempat, pengembangan atau disebut dengan development. Pada tahap ini dilakukan pengembangan dari prototipe sistem yang telah dibuat sebelumnya. Hasilnya berupa perangkat lunak software yang utuh. Tetapi pada umumnya dalam bentuk aplikasi berbasis desktop ataupun web, aktivitas yang dilakukan adalah penulisan baris-baris kode pemrograman atau disebut dengan coding dan eksekusinya, pemrograman database, dan pembuatan user interface. Untuk kelima, pengujian atau testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem software yang telah dibuat untuk mengecek apakah sistem tersebut telah bekerja dengan optimal. Apabila terdapat kerusakan pada sistem, maka akan dilakukan perbaikan. Biasanya yang sering disebut dengan bug atau debugging sistem. Hasilnya adalah sebuah software berkualitas yang telah siap pakai. Lanjut ke untuk keenam, implementasi atau implementation. Pada tahap ini, software yang telah melewati tahap pengujian diimplementasikan secara real oleh end user atau pengguna. Aktivitas yang dilakukan adalah instalasi software pada komputer milik end user. Kemudian end user menggunakan software tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Untuk yang ketujuh, yang terakhir, pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini biasanya merupakan tahap berkelanjutan dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Aktivitas yang dilakukan adalah pemeliharaan dan peningkatan sistem, tujuannya untuk menjaga kinerja sistem tersebut. Bisa dengan update, contohnya tuh memperbaikin. Nah, itulah 7 ketentuan dari pengembangan sistem informasi. Nah, sekarang saya ingin
memberikan demo hasil. Mari kita lanjut. We fight the unknown on a journey back home. What's waiting, I don't know. I'm trying not to let go, but I will climb until I reach that side. I'll look back knowing I tried, and I gave it up, I gave it up, I gave it up. But I will climb until I reach that side. I'll look back knowing I tried, and I gave it up, I gave it up, I gave it up. I will climb. Seems it never ends. We are learning since we began. What's coming next? Oh, I know that I'll give the best that I can. But I will climb until I reach that side. I'll look back knowing I tried, and I gave it up, I gave it up, I gave it up. But I will climb until I reach that side. I'll look back knowing I tried, and that I gave it up, I gave it up, I gave it up. I will climb. Until I reach that side, I'll look back knowing I tried, and that I gave it up, I gave it up, I gave it up. But I will climb until I reach that side. I'll look back knowing I tried, and that I gave it up, I gave it up, I gave it up. Nah, itulah video demo yang saya contohkan. Sekian tugas ujian akhir semester saya tentang video tutorial pengembangan sistem informasi. Untuk kata-katanya, jika ada yang salah dalam pengucapan atau pengetikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.